Baik, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Yusuf Salim dengan NIM 2006-1104-091 akan menjelaskan mengenai SP2DK. Nah, jadi SP2DK itu adalah surat yang diterbitkan oleh KPP untuk meminta kejelasan atas data atau keterangan kepada wajib pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Nah, untuk sumber data SP2DK itu ada 7. Yang pertama itu Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak atau SIDJP. Yang kedua ada Surat Pemberitahuan atau SPT. Yang ketiga ada keterangan. Yang keempat hasil kunjungan atau visit. Yang kelima ada data atau keterangan dari pihak instansi, lembaga, asosiasi atau pihak lain. Kemudian ada hasil pengembangan dan analitis atas informasi, data, laporan, dan pengaduan IDLP. Kemudian ada dari internet dan data atau informasi lainnya. Nah, untuk metode yang digunakan DJP dalam SP2DK itu, yang pertama itu permintaan kejelasan atas data atau keterangan kepada wajib pajak. Yang kedua melakukan kunjungan atau visit kepada wajib pajak. Nah, apa saja petunjuk dari SP2DK? Yang pertama itu wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakan. Yang kedua, wajib pajak belum memenuhi kewajiban perpajakan dan bersedia menyampaikan pembuatan SPT dan melunasi jumlah pajak yang harus dibayar, atau wajib pajak diusulan untuk melakukan pemeriksaan khusus, pemeriksaan bukti permulaan dalam hal wajib pajak tidak melakukan penyampaian atau pembuatan SPT. Untuk dasar hukum SP2DK, yang pertama itu ada di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kepenuhan Kewajiban Perpajakan, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Nomor Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021. Kemudian ada SE 39-PJ-2015 tentang pengawasan wajib pajak dalam bentuk permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan dan kunjungan kepada wajib pajak dengan perubahan terakhir SE 5-PJ tahun 2022. Penyebab mendapatkan SP2DK yang pertama itu ada kewajiban perpajakan yang belum dilaksanakan. Yang kedua ada pemenuhan kewajiban perpajakan yang belum sesuai dengan ketentuan. Yang ketiga, DJP menerima informasi yang belum sesuai dengan SPT. Yang kedua, gagal ekualisasi. Yang keempat, ada kewajaran penghasilan dan pertumbuhan aset. Bagaimana cara menanggapi SP2DK? Yang pertama itu pelajari isi surat dan pelajari data atau keterangan. Yang kedua, cek data yang kita punya, kemudian bandingkan. Kalau ada perbedaan, klarifikasi. Nah, kemudian perbaikan SPT kalau kita salah. Nah, jika harus melakukan pembuatan SPT, maka sampaikan pada tanggapan bahwa hendak melakukan pembuatan SPT. Bagaimana jika kita tidak menanggapi SP2DK? Yang pertama, apabila lebih dari 14 hari, AR dapat memberikan perpanjangan waktu, melakukan kunjungan, atau mengusulkan pemeriksaan pajak. Kemudian pemeriksaan bukper. Nah, wajib pajak tidak kooperatif. Kemudian DJP memiliki data dan bukti yang kuat. Yang terakhir itu memiliki unsur pidana.